Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar ya implementasi GAN atau Generative Adversarial Network menggunakan Python ya. Tapi sebelum kita masuk ke coding, akan saya tampilkan dulu. Nah, ini semacam simulasinya ya. Jadi misal di sini ada sebuah distribusi data ya. Contohnya seperti ini yang garis hijau ini. Nah, jadi pertama kita dapat inputannya berupa noise. Di awal bentuknya seperti ini. Nah, bagaimana caranya supaya dari noise seperti ini akan membentuk distribusi data yang seperti goalnya ini, seperti tujuannya ini. Oke, kita play. Nah, ini. Ini dari jaringan ini akan terus belajar ya, agar distribusinya bisa menyamai atau menyerupai dengan yang diharapkan. Nah, untuk GAN sendiri di sini ada dua, ada diskriminator dan ada generator. Nah, untuk generatornya yaitu yang membuat model itu, sedangkan yang diskriminator ini semacam kritisi ya, semacam kritikus. Dia akan mengatakan bahwa itu asli atau palsu, seperti itu. Nah, jadi ini dari noise yang seperti ini tadi, ya, ini sudah mulai terbentuk, sudah mulai mirip ya modelnya dengan yang real yang kita harapkan. Oke, langsung saja kita masuk ke codingnya. Nah, untuk sebentar, sebelumnya GAN ini adalah hal yang saat ini sedang diminati ya di computer science. Nah, GAN sendiri di sini ada dua model yang dilatih secara bersamaan dengan adversarial proses. Yang pertama itu adalah generator atau sang artisnya ya. Yang model yang pertama ini dia itu belajar untuk membuat image yang tampak nyata atau seperti tujuannya. Dan yang model kedua di sini ada diskriminator atau yang art kritik ya, kritikus. Dia model ini yang akan belajar untuk untuk menyatakan ya, apakah image ini tuh asli atau palsu, seperti itu. Nah, untuk kali ini kita akan membuat sebuah image ya, seperti MNIST dataset, seperti tulisan tangan ya, angka-angka yang ditulis dengan tangan. Oke, setup yang pertama kita import TensorFlow-nya. Kemudian kita di sini butuh image I/O ya. Di sini kita akan menyimpan hasil generate kita menjadi GIF ya. Jadi mulai epoch pertama sampai epoch terakhir ya, yang kita setting jumlah epochnya ini akan ditampilkan sebagai GIF. Jadi kita install dulu ya image I/O-nya. Kemudian kita import library yang kita butuhkan. Kemudian kita load dan kita siapkan datasetnya ya. Nah, di sini kita akan membutuhkan dataset MNIST ya untuk melatih generator dan diskriminatornya. Di mana generator ini akan mengenerate tulisan tangan ya yang menyerupai data MNIST. Oke, ini kita download dulu MNIST-nya. Nah, kemudian kita training. Kita set di sini buffer size-nya ada 60.000 dan batch size-nya ada di 256. Kemudian kita create modelnya ya. Yang pertama kita set dulu untuk yang generatornya ya. Untuk generatornya kita pakai convolutional ini ya, 2D transpose di sini untuk upsampling ya. Nah, di sini untuk GAN yang kita pakai adalah ini, batch normalization sama leaky relu. Memang dua ini yang dipakai ketika kita menggunakan GAN ya. Jadi yang lain-lain sama aja. Untuk settingan hiperparameternya untuk stride, padding, seperti itu ya. Nah, kemudian kita buat generatornya. Jadi kita tampilkan image awalnya. Jadi image awalnya adalah noise seperti ini.
Bila kita lihat seperti ini tidak terlihat seperti tulisan angka berapapun kan. Jadi awalnya inputannya seperti ini. Kemudian kita buat model diskriminatornya. Sama ya. Kita di sini menggunakan Liqui-Relu. Untuk diskriminatornya kita lihat di sini. Nah, untuk loss dan optimizernya, nah, untuk lossnya kita menggunakan cross entropy ya. Nah, diskriminator di sini akan kita bagi dua kelas ya. Dia akan menghitung real loss sama fake loss ya. Real loss ini akan dihitung ketika dia itu dikategorikan sebagai real output. Sedangkan fake loss ini akan dihitung ketika dia dikategorikan sebagai fake output. Nah, selain itu kita juga harus menghitung generator loss-nya. Generator loss kita hitung dari fake output-nya. Untuk optimizernya kita menggunakan Adam ya, baik untuk generatornya maupun untuk diskriminatornya. Nah, untuk GAN sendiri ini untuk epochnya, untuk prosesnya biasanya membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi di sini kita bisa menggunakan checkpoint. Nah, jadi kita bisa mengulang ya, memulai tidak dari awal lagi, tetapi dari checkpoint yang terakhir tersimpan. Nah, tapi untuk kali ini kita hanya menggunakan epoch 50 saja ya, supaya tidak terlalu lama. Noise dimensionnya 100. Itu tadi ukuran gambarnya. Nah, ini untuk gambar yang di generate ini sebanyak 16 gambar nanti. Kemudian kita lakukan trainingnya. Di sini code untuk trainingnya, dataset epochnya kita masukkan semua ya. Nah, ini sambil kita generate sekaligus menyimpan gambarnya supaya bisa kita tampilkan dalam bentuk GIF ya. Oke, berikutnya ini kita train modelnya. Nah, ini train hasil ke ini belum selesai ya. Ini jadi ada yang sudah kelihatan bentuknya, ada juga yang belum kelihatan bentuknya. Kita restore lagi checkpoint terakhirnya. Nah, kemudian kita create GIF-nya untuk dari tiap-tiap gambar dari tiap-tiap epochnya. Ini kita create GIF-nya. Nah, kemudian di sini kita tampilkan. Jadi mulai dari noise, awalnya kita noise yang benar-benar tidak terbaca itu apa ya. Kemudian kita buat ya, kita generate menjadi serupa dengan dataset MNIST. Kira-kira bentuknya jadi seperti ini, ada 9, 8, 7, 6. Di sini ada 16 gambar sesuai yang kita setting di awal sini tadi. Mulai 16. Ini tadi ya, number example to generate. Oke, untuk implementasikan menggunakan Python, untuk selebihnya bisa kalian pelajari sendiri ya. Di sini ada menggunakan ini ya, select di sini select face attribute ya. Nah, datasetnya bisa diambil, bisa kita dapatkan di Kaggle ya. Oke, baik, untuk materi kali ini cukup ya. Terima kasih.